This is Elkan Bagot here. Nice to meet all you guys, and it was a pleasure to spend time today with the guy who runs Liga One. Oke, teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai requestan kalian. Ini sebenarnya saya agak sedikit ini teman-teman ya, risau kalau membahas mengenai hal ini, yakni Elkan Bagot. Nah, mengapa risau? Karena memang yang jelas kalau menurut saya untuk potensi dirinya menyusul itu sempit atau sedikit sekali. Tetapi selagi belum ada pengumuman dari PSSI dan juga Sintayong mengenai siapa dua sosok yang memang slotnya ini masih tersisa ya. Ini kita masih nunggu sebenarnya siapa. Apakah itu misal Calvin Verndong ataukah Martin Paes? Kalau keduanya, saya kemarin sudah membahas mengenai Verndong. Sepertinya juga akan sangat sulit atau tipis sekali peluangnya untuk debut Juni. Kemudian Martin Paes tadi malam ya, bahkan dia masih bermain bersama FC Dallas. Belum ada tanda-tanda dirinya OTW ke Indonesia karena dokumen di Badan Arbitrase Internasional atau CAS itu belum selesai. Nah, banyak kemarin netizen ataupun subscriber yang DM kepada saya, Bang, berarti masih ada dong ini peluang Elkan Bagot untuk debut ataupun bermain dipanggil timnas Indonesia di ronde ini ya, di kualifikasi Piala Dunia ini. Ya, menurut saya seperti ini. Kabar terbaru ya, Elkan Bagot saat ini sedang di Amerika ya, sedang liburan karena memang tidak ada jadwal bersama klub, tidak ada. Kemudian kompetisi sudah selesai dan juga dia tidak dipanggil oleh timnas. Jadi memang Elkan Bagot saat ini meluangkan waktunya untuk liburan ya. Dan itu menurut saya hal-hal yang normal ya, karena memang tidak ada agenda. Tetapi yang jelas seperti ini teman-teman. Kalau kita melihat ya peluang timnas Indonesia untuk bisa memenangkan laga itu sangat tinggi ya, sangat tinggi sekali. Mengapa saya bilang sangat tinggi? Karena memang saat ini Irak sebenarnya juga tidak diperkuat oleh beberapa pemain intinya ya, yang menurut saya ini juga harus kita perlu tahu. Jadi di situ ya. Jadi peluang kita untuk menang juga sangat tinggi. Tapi untuk lini belakang ya jelas kalau dilihat saat ini timnas Indonesia apakah membutuhkan Elkan Bagot? Jawabannya jelas. Walaupun dia mungkin jadi pelapis dan sebagainya, ya menurut saya timnas Indonesia sangat membutuhkan ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi karena dua pertandingan ini kita juga tidak tahu siapa pemain yang mungkin nanti mendapatkan akumulasi kartu di laga kedua ya. Karena di saat melawan Vietnam ya di Stadion Maidin kemarin itu banyak sekali yang mendapatkan akumulasi kartu ya, seperti Sofje Ijaz pun dapat ya. Ditakutkan ketika nanti melawan ini teman-teman ya, Filipina di laga pertama ya di tanggal 6 nanti, ternyata saat melawan Irak itu tidak bisa main karena akumulasi kartu. Nah, ini pentingnya kita harus mengantisipasi. Kalau dibilang perlu atau tidaknya, jelas perlu ya sosok Elkan Bagot. Tetapi ini kan lagi-lagi balik lagi ke strategi pelatih ya. Jadi kita tidak perlu memaksakan teman-teman. Kalau memang pelatih percaya dengan beberapa pemain yang ada, ya kita tidak perlu menanggapi berlebihan ya, harus menuntut Sintayong untuk memanggil Elkan Bagot. Menurut saya tidak perlu. Ya, kita ikuti saja apa yang menjadi arahan dan juga perintah dari pelatih karena dia yang sudah tahu ya apa yang menjadi komposisinya. Kemudian kita juga ya, mungkin saya ya ini percaya sekali dengan kualitas yang ditunjukkan oleh sosok Rizky Ridho ya. Kemudian juga di daftar susunan pemain ya yang dipanggil ada sosok Muhammad Ferrari ya, agar mereka juga belajar karena Sintayong ini suka sekali mengorbitkan beberapa pemain-pemain yang mungkin menurut kita itu tidak baik atau tidak kurang bagus lah, kurang on fire, tetapi dia dipanggil. Seperti sosok Hoki Caraka kemarin dia dipanggil ya, artinya dia memberikan kesempatan ya. Sintayong ini memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda agar bisa cepat beradaptasi ke tim senior. Dan saat ini ya, ini giliran sosok Muhammad Ferrari. Nah, ini artinya memang kalau dilihat saat ini timnas Indonesia memang dari segi kekuatan itu antara pemain junior dan juga senior, kemudian tim U19, U23 itu dipadukan jadi satu dan berkombinasi dengan pemain-pemain dengan syarat pengalaman seperti sosok Tom Haye, kemudian juga Ratmangun, ada juga C. Ijaz dan lain sebagainya. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya strategi Sintayong ini sulit ditebak ya. Strategi Sintayong sulit ditebak, dan juga untuk beberapa pemain yang tidak dipanggil. Ini wajar dalam dunia sepak bola, apalagi
sekelas Sinteyong ya, pelatih profesional yang sudah menangani timnas Korea ya, dia paham betul apa yang dilakukan ketika mungkin pemain tersebut ya, dalam hal ini Elkan Bagot ya mungkin ada beberapa miskomunikasi dengan timnas ataupun memang disengaja ataupun tidak disengaja ya, ini hal-hal yang wajar kalau pelatih kecewa. Dan kalaupun ya Elkan Bagot ini tidak dimainkan ya di leg pertama atau leg kedua ya, mohon maaf, di pertandingan pertama atau pertandingan kedua di kualifikasi Piala Dunia ini, dia masih memiliki kesempatan bermain di ajang selanjutnya ya. Kita masih ada beberapa ajang. Ya mungkin Piala AFF ya, mungkin kalau memang dia diizinkan oleh klubnya, atau ya mungkin nanti ada di FIFA Matchday ataupun di kualifikasi Piala Dunia selanjutnya di ronde ketiga ya, di bulan 11 kalau tidak salah ya. Dan kita akan menunggu sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh PSSI dalam hal ini mengenai 2 slot kuota pemain ini. Yang jelas ya, pemanggilan ini nanti ini akan membuat beberapa rotasi yang menurut saya juga tidak terlalu ini teman-teman ya, berpengaruh signifikan kepada skuad. Karena memang skuad yang sudah dipanggil saat ini itu adalah skuad-skuad inti semua ya. Ini adalah tim tier A-nya atau tim satunya timnas Indonesia ya. Sudah ada sosok Tom Haye, kemudian Rafael, kemudian ada juga Ivar, udah juga ada Orat Mangon, dan juga beberapa pemain lainnya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya dari skuad kita itu sudah mumpuni. Jadi stoplah. Kita bukan berarti saya menyuruh untuk selalu tidak memperpanjang masalah Elkan Bagot ya, dalam hal ini masalah pemanggilan. Tetapi kita harus paham ya, kita harus paham, kita harus menghormati apa yang sudah menjadi keputusan pelatih. Itu poin pentingnya. Kalau masalah Elkan Bagot ya, kita sangat yakin ya, karena Sinteyong ini bukan bekerja sendiri ya. Dia punya pelatih, dia punya tim analisa, kemudian juga ada asisten pelatih, kemudian dia juga ada pelatih fisik, kemudian juga dia punya BTN ya, Badan Tim Nasional. Sinteyong ini memiliki tim itu. Jadi dalam memutuskan pemain itu pasti akan ada ya beberapa rapat atau pertimbangan mengenai pemanggilan pemain itu dengan melibatkan beberapa timnya. Dan sosok Elkan Bagot menurut saya tidak dipanggil itu bukan karena mungkin dia tidak mau untuk membela timnas Indonesia, bukan itu, tetapi ada beberapa hal lain ya, mungkin bisa jadi dari segi teknik ya, mungkin bisa juga dari segi taktik, ataupun memang ada beberapa miskomunikasi kemarin dan ini sebagai pelajaran, itu juga bisa jadi. Nah yang jelas tidak perlu lagi kita risaukan mengenai pemanggilan Elkan Bagot. Elkan Bagot masih menjadi bagian timnas dan Elkan Bagot akan tetap menjadi langganan timnas. Kita hanya bersabar saja dan kita tunggu ya, semoga saja untuk di Olimpiade, untuk di kualifikasi Piala Dunia di ronde selanjutnya Elkan Bagot bisa bermain. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Elkan Bagot dan juga timnas Indonesia dengan tidak adanya Elkan Bagot ya di kualifikasi Piala Dunia kali ini ya, di bulan ini? Apakah kalian yakin nantinya ya timnas Indonesia masih bisa untuk meraih kemenangan 2 laga? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.